Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mendengarkan cerita dari Bu Sulis? Kalau kau sudah siap, bilang siap. Baik, cerita dari Bu Sulis akan dimulai, yaitu dengan judul Keledai yang Malas. Teman-teman tahu keledai bukan? Tahu. Keledai adalah hewan seperti kuda, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil, betul sekali. Pada zaman dahulu kala, ada seekor keledai milik seorang lelaki yang sudah tua. Lelaki itu menyuruh keledai untuk mengangkut garam ke atas gunung. Di atas punggungnya dibebani dengan keranjang yang diisi penuh dengan garam. Lalu keledai itu berjalan. Ketika sampai di tepi sungai, keledai itu melihat air sungai yang berkilauan. Wah, aku capek sekali. Kelihatannya air sungai itu sungguh segar. Bagaimana kalau aku menceburkan diri ke sungai itu? Pasti badanku akan segar kembali dan capekku ini hilang. Baiklah, aku akan menceburkan diriku ke dalam sungai. 1, 2, 3. Akhirnya keledai itu menceburkan diri ke dalam sungai sekaligus keranjang yang berisi dengan garam. Wah, segar sekali di sungai ini. Aku bisa berlama-lama di sini, santai-santai. Aku akan bekerja dengan santai. Kemudian si keledai naik dari sungai. Sudah. Dan dia terkejut. Kok keranjangnya terasa ringan? Tidak seberat tadi? Asik, senang sekali. Aku akan berjalan dengan santai. Lalu si keledai tadi berjalan dengan santainya sampai ke puncak gunung. Dan bapak-bapak pemilik keledai tadi mengecek isi keranjang. Loh, di mana ini? Kok garamnya tidak ada? Kamu kemana saja keledai? Kok garamnya jadi tidak ada, keranjang ini kosong? Esok hari keledai membawa kembali garam dari desa ke atas gunung. Lalu keledai melewati sungai lagi. Ini sungai yang kemarin. Aku akan menceburkan diriku lagi ke sungai. Asik. 1, 2, 3. Keledai menceburkan diri lagi ke sungai. Segar sekali. Dan ketika bangkit dari sungai, kembali lagi. Si keledai merasakan keranjangnya begitu ringan. Tahukah teman-teman kenapa keranjangnya menjadi ringan? Tahu. Garamnya terbuang. Iya, garamnya itu Terbuang. terbuang di mana? Sungai. Di sungai. Lalu dengan santai keledai berjalan ke atas gunung. Pemilik keledai marah-marah lagi. Sebenarnya kamu ini kemana saja keledai? Kenapa selalu hilang garam-garamku? Esok harinya pemilik keledai memberikan keledai muatan tidak garam lagi, tetapi kapas. Kali ini Tuhan memberiku muatan yang ringan. Santai-santai.
Lalu keledai melewati sungai itu lagi. Hah, ini sungai yang kemarin. Asik, aku akan menceburkan diri dan bersantai-santai di sungai. 1, 2, 3. Keledai kembali masuk ke sungai dan berendam lama sekali dengan santai. Namun, apa yang terjadi? Ketika keledai bangun dari sungai, dia merasa keberatan. Aduh, kok jadi berat? Aduh, berat sekali. Dan keledai susah payah naik gunung. Sampai akhirnya dia mencapai puncak. Teman-teman tahu kenapa keledai jadi kepayahan dan berat? Kenapa? Kapasnya sudah terisi banyu. Oh iya, kapasnya terisi air. Itulah teman-teman cerita keledai yang malas. Teman-teman, dari cerita ini kita ambil pelajaran bahwa ketika kita menerima tugas, boleh tidak dilaksanakan dengan santai-santai, harus dengan sungguh-sungguh. Baik teman-teman, tadi Mas Aksan bilang bahwa ketika keledai masuk dengan muatan garam, garamnya hanyut larut di dalam air sungai. Betulkah itu? Baik teman-teman yang di rumah bisa siapkan segelas air, kemudian 1 sendok garam. Kita akan mencoba eksperimennya teman-teman yang ada di rumah. Apa yang akan terjadi jika garam dilarutkan ke dalam air? Apa yang terjadi teman-teman? Iya, larut. Ya, teman-teman di rumah juga apa yang terjadi? Akan larut ya. Kemudian yang kedua kalinya, keledai tadi mengangkut kapas. Sangat ringan. Ringan bukan kapas itu teman-teman? Ringan. Tapi ketika kapas itu masuk ke dalam air, bagaimana? Dengan kapas apa yang terjadi? Iya benar, karena kapas ini menyerap air. Bagaimana teman-teman yang di rumah? Kapasnya dicelupkan ke air, maka akan terasa lebih berat. Baik teman-teman yang ada di rumah dan teman-teman yang ada di studio, demikian cerita dari Bu Sulis dan eksperimen kita. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bu Sulis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.